sembah Dia. Engkau layak Tuhan, Engkau mulia dan agung. Biar semua makhluk sujud menyembah-Mu. Biar kami semua selalu bersyukur padamu. Terima kasih Bapa, Kau sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kau melawat setiap kami yang datang. Mungkin ada dalam masalah pergumulan hidup, mungkin ada dalam keadaan sakit, penyakit, dan kesusahan, mungkin di dalam kekurangan dan ekonomi Tuhan, punya masalah-masalah dalam hidup kami. Tapi saat ini kami mau datang, kami mau menanggalkan semua beban-beban kami. Di kaki-Mu kami bersujud Tuhan. Engkau berkata, berfirman, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelepasan, kelegaan di dalam nama Yesus. Kami boleh lepaskan semuanya Tuhan. Kami bebas, kami free, kami boleh dapat kemenangan, victorious, kemenangan sudah Kau jamin Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, untuk pertolongan, untuk anugerah dari Roh Kudus. Biar kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Seperti Maria yang duduk di dekat kaki Yesus, dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Maka itulah yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, tapi kami mau menjadi corong-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sehingga firman ini menjadi benih yang terbaik, sehingga menjadi rema dan kami boleh dikuatkan lagi, dimerdekakan, dan kami boleh dapat kemenangan sampai garis akhir. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Udah berapa kali saya melayani di gereja di tempat ini, saya percaya kegerakan Roh Allah ya. Saya percaya pada akhir zaman ini akan terjadi yang namanya penuaian jiwa-jiwa yang besar-besaran. Kita nggak hanya datang ke gereja duduk manis dan berdiam ya, tapi kita mau, Tuhan bilang pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi kemana nih saudara ya? Pergi ke tetanggamu, pergi ke kaum keluargamu, pergi ke orang-orang yang belum kenal Kristus. Saya sampai berkata gini, Tuhan, saya setiap pagi bangun, saya berdoa, saya minta urapan Tuhan, saya minta hadirat Tuhan yang kuat. Sampai dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi, ya mungkin saya lagi belanja tukang sayur, atau saya lagi pergi ke toko, ya banyak pelanggan-pelanggan datang. Disitulah saya bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku minta ada urapan dari Tuhan tuh mengalir, menyebar, sehingga mereka mendapatkan kekuatan baru, sukacita baru yang dari Tuhan. Ya, jadi saudara, hadirat Tuhan. Saya pernah baca ya satu buku, di mana ada satu hamba Tuhan namanya dari Amerika ya, Catherine Kuhlman itu ya. Dia meninggalnya aja semua ruangannya bau harum bunga mawar. Luar biasa. Dimanapun dia hadir, di lorong-lorong rumah sakit, banyak orang-orang yang mengalami lawatan jamahan Tuhan, kesembuhan. Ya, baru lewat aja loh saudara. Belum penumpangan tangan, baru lewat. Ya, seperti di Kisah Para Rasul, di mana Paulus, Petrus lewat, bayangannya aja menyembuhkan. Mereka bukan Tuhan Yesus, murid-murid. Dan kita juga murid-muridnya Tuhan. Mau gak saudara seperti itu? Ya, ada kuasa Tuhan, otoritas Tuhan. Ayo jangan lemah, jangan letih lesu, berbeban berat dengan masalah hidup terus. Aduh kerja nih, cari duit, susah. Aduh PHK nih, gimana ke depannya nih, anak sekolah. Aduh beras lagi habis, aduh kontrakan, aduh banyak hal yang dipikirkan. Tapi ayo cari Tuhan, dekat Tuhan. Hal-hal yang di dunia ini jangan jadi beban. Ya, hal-hal yang materi di dunia ini jangan menjadi masalah.
Kemarin saya ada doa, ya mungkin ada beberapa di gereja ini mau ikut saya doa, boleh ke menara doa. Mungkin Ibu Pendeta bisa koordinir ya, kita berlima berenam, ayo masuk ke menara doa. Waktu masuk ke menara doa, waktu kita doa dalam, kita penyembahan yang dalam, itu seringkali Tuhan bukakan, singkapkan rahasia masa-masa depan kita. Ya, dilihat Bu Maria waktu doakan saya, kan gantian doa ya. Bu Maria lagi berjalan di treadmill. Aduh, olahraga saudara ya. Dari pelan sampai berlari saudara ya. Jadi kita anak-anak Tuhan jangan diam di tempat, jangan stuck. Jangan putus asa, jangan lemah terus. Jangan suam-suam apa dingin. Bangkit kuat, berjalan walaupun kau terseok-seok, walaupun kau lemah, letih, maupun capek, berjalan bersama Yesus. Bahkan dinaikkan lagi speednya, tinggi lagi, wis, lari ya. Jadi otot-otot kaki kita, otot-otot tubuh kita semakin kuat, semakin sehat. Demikian juga hal rohani, saudara. Karena latihan jasmani terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji untuk saat ini maupun masa yang akan datang dalam kekekalan bersama Tuhan. Kejar Tuhan, kejar hal-hal yang rohani. Ya, latih diri kita untuk berdoa bangun pagi, komitmen, konsisten, setia untuk baca firman. Kami ada beberapa kelompok pembacaan kitab suci saya ikutin. Ya, saudara juga ikut bikin. Jadi komitmen setia, oh ya lapor nih saya udah baca 2 pasal atau 3 pasal setiap hari. Ya, tekun setia dan juga pujian penyembahan. Baru kita nanti ada pelayanan-pelayanan yang Tuhan bukakan. Ya, setelah habis ini saya bersama teman-teman ada besuk nanti satu teman yang sakit stroke. Jadi apapun ayo kita bergerak. Ayo kita melayani, kita datangi, kita doakan. Salurkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan mengalir. Sehingga kita boleh menjadi berkat. Ya, ada sukacita tersendiri kalau orang ini kuat lagi, apalagi sembuh ya, dapat mujizat Tuhan. Karena kita kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu perjalanan bersama Tuhan. Kekristenan itu praktek. Ya, bukan teori. Teori mungkin di gereja nih ya. Hamba Tuhan kasih teori. Saudara baca firman nih teori juga. Tapi dia kehidupan sehari-hari praktek ya. Karena manusia pada akhir zaman ini biasanya apa? Egois, mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Padahal Tuhan bilang di dalam kita baca ya Matius 22 ayat 36 sampai 40, kita baca sama-sama. Matius 22 ayat 36. Saya baca. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab suci para nabi. Jadi kekristenan saudara ini salib. Kita hubungan dengan Tuhan. Kita bangun hubungan intim. Kita jangan malas-malasan dalam berdoa. Kita juga jangan gelisah pada waktu kita berdiam diri. Tuhan, bicara Tuhan. Ngomong Tuhan. Seperti kesaksian daripada Pak Yakub. Tiba-tiba ada suara lagi dia mandi, ya. Itu Tuhan yang berbicara, Tuhan yang kasih tahu. Nah, saudara juga mau nggak dengar suara Tuhan? Mau ya semuanya? Oke, mau. Rindu kan? Karena Tuhan kita masih berbicara sampai hari ini. Dia yang menciptakan mata, masa Tuhan tidak melihat? Dia yang menciptakan telinga, masa Tuhan tidak mendengar seru doa kita? Dia yang menjadikan mulut, masa sih Tuhan gak berbicara? Saudara, Tuhan itu berbicara sampai hari ini melalui berbagai macam cara, melalui banyak cara. Bisa juga Tuhan langsung berbicara. Kita mau dengar suara Tuhan supaya kita tidak salah jalan, supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar,
supaya kita dituntun oleh Tuhan Gembala Agung kita, ya. Puji Tuhan saudara. Jadi bangun hubungan kita dengan siapa? Tuhan dulu. Bangun, coba di sini yang tiap pagi udah mencari Tuhan sungguh-sungguh angkat tangan. Waduh, 1, 2, 3. Tiap pagi sebelum kegiatan apapun cari Tuhan dulu. Jangan cari kopi, cari teh. Ya masak Indomie dulu, masak nasi dulu, jangan. Ya. Ayo cari Tuhan. Saya bangun tidur, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selalu saya sapa Tuhan setiap pagi. Ada alarm, gak ada alarm, ini tubuh saya jam 4 sudah bangun saudara. Teng, bisa jam 4, bisa setengah 4. Itu udah jadi satu alarm di tubuh kita. Langsung bangun. Kalau malas-malasan cuci muka, masih ngantuk, gosok gigi, cuci muka, saudara. Sapa Tuhan, menyembah. Ya, bisa lewat YouTube ada puji-pujian, ikutin pujiannya. Kadang saya main gitar, menyanyi, nyembah. Lalu berdoa, baca firman. Kemudian berdiam diri, Tuhan, bicaralah. Kau mau lakukan apa untuk saya hari ini? Ya, itu penting, saudara. Kenapa banyak orang Kristen murtad? Kenapa banyak orang Kristen nggak Tuhan-Tuhanan lagi? Kenapa banyak orang Kristen yang mundur? Yang tidak setia lagi. Karena dia tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Karib dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Berarti kau mencangkul. Berakar dan berakar kuat di dalam Tuhan. Sehingga pada waktu badai hidup datang, goncangan datang, setiap manusia pasti ada masalah. Gak orang Kristen, gak orang fasik, gak orang dunia, gak orang percaya. Ada masalah, ada pencobaan, ada badai hidup. Disitulah ujian datang. Jangan sampai kita terhempas iman kita. Itu hendak dicuri iblis, itu iman. Iman kita kepada Yesus, percaya kita kepada Yesus, itu yang iblis sedang curi, mau curi. Jadi kita harus kuatkan lagi iman kita. Bergaul intim dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga kita kuat, badai hidup datang, kita tidak digoyahkan. Kemarin juga ada teman ya mengalami masalah pergumulan yang berat sekali. Tetapi dia tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga pada waktu kita doakan, ada pendoa lihat, ya dia pohonnya tinggi, tapi akarnya seperti akar toge. Saudara tahu pohon toge? Gimana akarnya segini, berapa senti? Kalau pohonnya tinggi, akarnya pendek, tinggal tunggu ambruk. Tinggal tunggu tumbang. Benar tumbang. Masalah hidup, perceraian, PHK, gak ada kerjaan. Untung masih belum murtad, saudara, ya. Itu yang hendak dicuri iblis. Ya, mulai lagi kejar Tuhan. Mulai lagi bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai kita terhempas. Jadi bangun hubungan dengan Tuhan, baru membangun hubungan dengan sesama. Kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Baru kasih sesama. Kita bisa mengasihi sesama manusia. Gimana kita bilang aku mengasihi Tuhan kalau engkau tidak pernah mengasihi sesama? Ih, orang ini lagi sakit, males, ngapain dibesukin, capek gitu. Ya, mending dapat duit, udah ngoceh. Lah, itu berarti kasih Tuhan bohong. Katanya di gereja, haleluya, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Terus di hati bilang bohong. Ada penuduhan karena cuman di mulut, puji-pujian cuman di lidah, tidak melakukan. Ya, jadi kita harus lakukan. Ya, seperti Pak tadi yang kesaksian juga, dia buka tempat untuk nanti banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Yang terpenting bukan kejar pelayanan, kejar Tuhan, kejar keintiman dengan Tuhan, kejar tertanam, berakar kuat dalam Tuhan. Maka Tuhan buka pintu-pintu pelayanan, Tuhan buka pintu-pintu pekerjaan, Tuhan buka pintu-pintu pertobatan, Tuhan buka pintu-pintu pemulihan. Saya juga banyak PR loh saudara. Sebagai hamba Tuhan buka ministry, saya banyak melayani di mana-mana.
Saudara pikir saya nggak ada masalah? Banyak masalah. Banyak sekali masalah. Kalau saya dipikirin saya bisa stres. Kalau dipikirin juga saya bisa beban berat. Makanya diingatkan lagi waktu doa bersama. Nanti Ibu Pendeta boleh sama kami berdoa menara. Ayo berapa teman ibu-ibu udah doa, saya ajak makan. Healing foto-foto di PIK 2. Ya. Sukacita saudara, kita cari Tuhan ada, sungguh-sungguh berdoa ada, healing ada. Kita juga perlu healing, lihat pemandangan indah. Ya saudara. Di situ dikatakan kalau kita berlari, Tuhan bilang panggilan surgawi itu tujuan kita surga. Cuman 2 hal jangan saudara bawa. Pada waktu saudara berlari menuju panggilan surgawi, kekekalan surga, itu tujuan akhir kita surga. 2 hal Tuhan ingatkan ke saya dan ingatkan ke saudara hari ini. Lepaskan beban dan satu lagi lepaskan dosa. Jangan kau pikul lagi, jangan kau ambil lagi, jangan engkau masih ada dosa, masih dilakukan. Buang. Dosa apapun Roh Kudus pasti berbicara di hati saudara. Oh gue masih suka ngomel nih, oh gue masih suka iri hati nih, oh gue masih suka kepahitan nih, oh aku kadang masih cuek gak peduli nih. Banyak dosa-dosa kecil yang saudara pikir itu baik, itu akan menjadi beban. Apalagi dosa besar, berzina, membunuh, mencuri, apalagi saudara. Itu harus dilepaskan, dibuang. Minta Roh Kudus tolong. Hidup benar, hidup kudus. Dan juga jangan beban dan dosa. Ya, ada pikul, beban, masalah terus. Saya sampai bilang sama Tuhan, pencobaan yang saya alami ini sekarang ini pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan saya. Dulu aja saya pernah badai hidup datang, silih berganti seperti badai dalam hidup saya bisa lewati. Karena Tuhan. Gak bisa saya ngomong karena saya lagi. Karena Tuhan saya bisa menang, karena Tuhan saya bisa lewati, karena Tuhan saya bisa jadi penginjil, memberkati banyak orang, karena saya sudah menang bersama Yesus. Nah sekarang ada lagi masalah lagi, ada lagi bertubi-tubi, pergumulan lagi. Tapi saya bilang Tuhan, pergumulan-pergumulan yang berat sudah saya alami. Sekarang masih ada juga, tapi saya tidak mau menjadi beban. Tidak mau beban yang buat saya nangis lagi, stres lagi, enggak. Saya anggap enjoy aja. Karena Tuhan bilang beban yang kamu alami pencobaan biasa. Ya, tidak melebihi kekuatan. Jangan nangis-nangis bombay karena masalah, penderitaan, kesusahan, kemiskinan, sakit penyakit. Jangan lagi nangis-nangis. Tapi tangisilah jiwa-jiwa. Tangisilah diri kita yang belum sungguh-sungguh. Tangisilah diri kita yang belum bertumbuh. Ya saudara, harus kita bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi saudara, hal-hal yang penting dalam hidup ini, kita hidup di penghujung akhir zaman. Di mana saudara yang masih imlekan ya, yang pakai baju merah. Imlekan saudara. Cimaria tahun ini tahun kuda. Saya baru tahu ini tahun kuda. Saya walaupun keturunan Chinese, tapi saya nggak ikutin sio apa enggak. Tapi ada yang ngomong ini kuda. Kudanya bukan kuda biasa, ini kuda berapi. Wow, kuda berapi luar biasa ya. Berarti kudanya ini membawa api seluruh tubuhnya, ya kan? Saya ingat di firman Tuhan bahwa di surga pun ada kuda berapi. Ada nggak? Ada. Waktu Nabi Elia naik ke surga, dia dijemput sama kereta kuda berapi. Di surga itu ada kuda berapi loh saudara. Ya, kuda. Dan juga hati-hati saudara, ini ujung akhir zaman. Kuda berapi itu katanya warnanya merah padam, api. Wow, ada satu hamba Tuhan kemarin saya baca di internet, dibilang apa? Hati-hati, ini 2026 ini bisa terjadi perang dunia. Karena kuda berapi merah ini melambangkan peperangan di Wahyu. Ya, panas. Pada serang satu dengan yang lain. Ya, saya percaya loh firman Tuhan bahwa akan terjadi perang dunia ketiga tuh pasti terjadi, cuman belum jegernya aja. Nuklir bisa dipakai di mana-mana dan jarak dari negara ke negara puluhan ribuan kilometer. Ya hancur, Indonesia bisa kena, bisa kalau di nuklir saudara.
pemusnahan manusia besar-besaran. Jadi antikris belum datang, belum. Nanti setelah peperangan demi peperangan mencakup seluruh dunia, ada berapa ratus negara di dunia ini perang, ya, barulah antikris datang. Nih Raja Damai datang, tapi yang bohong. Nih antikris datang untuk mendamaikan dunia. Itu antikris baru datang setelah perang dunia ketiga. Belum sekarang, saudara. Ya, belum sekarang, tapi kesusahan, penderitaan kita Kristen ini akan terjadi penganiayaan besar-besaran. Jadi saudara yang mengalami masalah, kesulitan, persoalan hidup itu baru latihan. Ya, latihan dulu, tetap menang, tetap kuat, imannya teguh ya. Jangan sampai nanti penganiayaan orang Kristen, orang percaya saudara murtad. Harus seperti Stefanus. Ya, saudara tahu Stefanus? Dirajam, dipukul. Ya, sampai mati, tapi imannya tetap pada Yesus. Bahkan pada waktu dia mau mati itu langit terbuka, dia mata rohnya melihat. Dia tidak merasakan lagi pukulan, tidak merasakan lagi lemparan batunya, tapi mata rohnya melihat. Lihat Tuhan Yesus duduk di tahta. Ya, terbuka mata rohnya. Jadi kita orang Kristen harus terbuka mata roh kita. Jangan tertutup. Telinga roh terbuka, mata roh terbuka, mulut kita, hatinya kita terbuka sama Tuhan. Jangan tertutup. Perkara-perkara rohani lebih penting dari perkara-perkara jasmani. Jangan hanya makan aja yang diributin, minum aja yang diributin. Saudara, makan apa hari ini ya? Belanja apa, duit nggak ada nih, ribut terus soal makanan. Ayo ambil doa puasa. Komitmen seminggu berapa kali? Ya, nanti awal bulan depan nih ada doa puasa Esther di jaringan doa nasional di Bukit Doa Salomo. Ya, beberapa teman ada yang ikut 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Oh, saudara, ayo kerat kedagingan, nggak makan dan nggak minum loh kalau puasa Esther. Bisa nggak? Jangan hanya urusan perut. Karena saudara bahaya nih kalau nggak kuat tahan lapar. Gimana nih kalau nggak ada makanan? Apa jual iman? Banyak di kantong-kantong Kristen dikasih Indomie, kasih beras, jual iman loh. Hati-hati. Seperti siapa? Esau yang karena sepiring makanan, sepiring kacang merah, jual hak kesulungannya. Gampang banget. Udah deh, gue nggak perlu hak kesulungan, gue nggak perlu Tuhan, gue nggak perlu Yesus. Udah jual, gue gak ada duit, yang penting duit. Hati-hati. Latih diri kita, latih tubuh kita supaya kita kuat. Sebab itu intinya bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap hari kita ke Tuhan, ya. Baru kita bisa ke sesama, mengasihi sesama. Itu arti salib, kita mengasihi Tuhan seperti palang salib kita ke atas dan kita mengasihi sesama. Kalau kita tidak ada bangun hubungan dengan Tuhan, gak mungkin kita mencintai sesama. Jadi satu hari, saya pernah dipuji Tuhan. Saya secara manusia tuh memang suara Tuhan tuh gak selalu kadang audible, kadang seperti kesan, tapi ada kata-katanya. Suatu hari, saya punya saudara nih Pak Yakub nih yang tadi kesaksian luar biasa ya. Sakit saudara. Pada waktu sakit saya ajak dia ke dokter. Padahal saya tuh lagi gak ada duit saudara, gak ada duit. Tapi karena sakit tuh saya bawa ke dokter jauh juga. Daerah dekat Grogol, daerah Taman Ratu. Saudara tahu, saya ini gak ada duit cuma sedikit. Untung dokternya itu orang Kristen saudara. Boleh diutangin obatnya. 400.000. Zaman dulu mahal loh saudara. Itu hampir 10 tahun lalu. Dok, maaf ya dok, saya cuma ada separuhnya. Saya nanti kalau udah ada uang saya transfer ya, gitu. Iya deh, boleh, gitu saudara. Jadi saya pulang, saya kasih saudara saya obat, sembuh, pulih, nggak lama pulih. Nah, Tuhan tuh nggak pernah mengutangin kita loh. Kalau kita murah hati, memberi ya, menolong, baik keluarga, saudara, teman, apapun juga yang Tuhan gerakan gitu ya. Kita harus penuh dengan kasih, belas kasihan. Itu pekerjaan Tuhan tuh penuh dengan belas kasihan, kemurahan. Jadi saya udah itu nggak lama Tuhan kasih berkat loh ke saya.
Sehingga saya bisa transfer ke dokternya. Sisa uang untuk bayar obat. Terus saya menangis, saya doa. Tuhan ngomong apa? Tuhan senang sama saya. Tuhan bilang gitu. Seperti orang yang di Samaria. Pada waktu ada yang sakit, ada yang terluka. Imam-imam melewati, ya kan? Orang-orang Lewi melewatin. Tapi ada satu pedagang dari suku Samaria yang tidak berhubungan dengan orang Yahudi. Dia menolong, membawa yang sakit ini, tumpangi di keledainya, masuk diobatin sampai sembuh dan dia membayar. Itulah Tuhan itu sayang sama kita, senang sama kita. Tuhan bisa menguji kita loh. Tuhan memuji saya sampai saya nangis. Kenapa? Terharu. Tuhan aja bisa memuji kita. Banyak kan manusia kan cari pujian, ya kan? Bukan yang dipuji manusia itu yang kita cari, tapi kita cari pujian dari Tuhan. Tuhan ngomong, aku sangat disenangkan dengan apa yang kau lakukan. Jadi diingatkan yang cerita orang Samaria itu. Langsung bless seperti kayak diperlihatkan gitu, ya. Itu Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Tuhan yang masih bekerja sampai hari ini. Tuhan yang berbicara sampai hari ini. Jika saudara mau hidupmu berubah, nasibmu berubah, ada sesuatu perubahan kalau saudara capek lelah dengan hidup ini, Tuhan, apa sih rencanamu? Apa sih destinimu? Apa sih tujuan engkau lahirkan aku di dunia ini, Tuhan? Apakah aku cuma capek, kerja, bersungut-sungut, cuma ngomel, jadi babu di rumah, padahal ngurus suami dan anak, bilang jadi babu di rumah, nyuci, gosok, masak. Ya ada yang ngomel-ngomel gue jadi babu di rumah gue sendiri. Tuh, jeritan manusia itu Tuhan. Apa yang merupakan tujuanku di dunia ini? Rencanamu bukakan Tuhan. Kehendakmu bukakan Tuhan. Ya, jadi kita harus cari Tuhan, cari rencana Tuhan. Saudara ada di dunia ini ada perkara-perkara yang Tuhan mau bukakan, singkapkan dan berikan mandat, berikan yang merupakan tujuan hidup saudara dan saya. Cari Tuhan. Sehingga engkau merasakan, oh iya, ini aku berarti hidup ini. Aku bisa menjadi berkat buat banyak orang. Baik berkat kasih, ini tangan kita bisa mengulurkan kasih maupun kuasa. Saya berdoa ngangkat tangan tiap pagi, Tuhan, urapi tanganku ini Tuhan, jamah tanganku ini Tuhan. Urapan baru mengalir, bukankah Tuhan berkata setiap pagi engkau memperbarui kekuatanku, pendengaranku akan Tuhan. Urapan baru turun, aku terima. Ambil. Ya saudara, pada saat seharian saudara bisa tiba-tiba ketemu sama orang yang minta didoakan, kita jamah, kita lawat. Ada satu aliran-aliran kuasa Tuhan mengalir, ada panas, ada kesembuhan. Banyak yang kita doakan bisa menangis di jamah Tuhan, jadi saluran kasih Tuhan, saluran kuasa Tuhan. Demikian juga dengan pekerjaan kita. Bukan hanya kita kerja untuk memenuhi kebutuhan makan kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, udah. Saudara bisa lebih lagi melihat luas. Tuhan, aku ini diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan, kirimkan orang-orang yang mau aku berkatin. Tuhan, engkau berkati usaha pekerjaanku, usahaku, bisnisku. Lebih, minta lebih. Jangan pas-pasan. Saya kadang doanya, Tuhan untuk ini aja deh cukup. Jangan, Tuhan bilang minta lebih. Supaya engkau berbagi lebih banyak lagi. Ya, jangan pas-pasan untuk aku terus ya. Saya diajari Tuhan banyak. Ya, minta yang banyak. Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang Maha Kaya. Di sana jalanan aja dari emas. Tuhan tendang emas yang dari sorga, sebongkahan aja. Sekarang emas mahal. Ya beletak aja, bukan berarti beletak jatuh dari langit ke kepala kita. Ya saudara, ada kesaksian teman saya. Dia lagi sakit kanker.
Nah, dia karena dengar satu khotbah pendeta, dia ngomong, Tuhan, dia juga praktek, Tuhan, kirimkanlah emas dari sorga, tendang kerikil sorga, gitu kan, tendang batu dari sorga. Dia doa, dia praktek, tuh nggak lama, ada orang yang ngirim berkat sampai 200 juta loh ke rekeningnya. Nggak ada yang tahu, dia nggak tahu siapa yang ngirim. Namanya nggak tahu juga, pokoknya dia dikirimin karena dia takutnya salah kirim, jadi dia ke bank. Pak, ini ada yang salah kirim katanya, ada kirim saya 200 juta. Taunya banknya akhirnya hubungin orang yang ngirim transfer, enggak, memang saya mau kasih. Oh kan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu ya. Praktek, doa, minta yang besar. Engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan tambahkan perkara yang besar. Ya, saya juga punya keinginan, kerinduan. Ya, kemarin doa juga ya di menara ya, baru kemarin ya kita ada tim-tim doa gantian ya. Waduh, waktu doa Bu Maria dilihat tuh, terbuka tuh surga. Udah ada mahkota Bu Maria, udah ada rumah Bu Maria di sana. Ya, arahkan kita pada kekekalan. Kita berjalan menuju kekekalan. Semua orang bakal mati. Semua orang akan pulang. Tapi apa yang kita bawa ke surga, perbuatan baik kita itu menyertai loh. Perbuatan baik kita itu ada hitungannya, ada ukurannya, ada upah. Karena Tuhan bilang, aku naik ke surga menyediakan rumah dan membawa upah. Tuhan Yesus bilang, kejar upah yang kekal. Kejar yang kebaikan-kebaikan kita ada upahnya. Ya saudara. Dan kemudian pada waktu saya didoakan kemarin, saya sangat suka cita sama teman-teman yang pada haleluya, haleluya. Kalau naik hadirat Tuhan, kayak Bu Sonda gitu tadi ya, WL-nya, hadirat Tuhan tercurah, masuk lebih dalam, Bu. Itu tersingkap, terbuka, ya kan? Terbuka semua pesan-pesan baik dari firman Tuhan maupun dibukakan karunia penglihatan, ya. Tiba-tiba dapat sesuatu dari Tuhan untuk orang yang kita doakan. Itu puji Tuhan, haleluya, kita tangkep, semuanya kita tangkep, kita aminkan yang baik. Kalau ada yang nggak baik, buang, tolak semua dalam nama Yesus. Kita berbuat lebih baik lagi, kita lebih lagi diperbaharui lagi. Karena hidup kita ini kan dari kepompong yang jelek, akhirnya berubah jadi kupu-kupu yang bagus. Hidup kita yang lama jelek, ya, suka bohong, suka nipu, masih suka nyolong, suka apa, berubah, pembaruan budimu berubah, kerja, rajin, giat, jangan suka jelekin orang, ngomongin orang, udah belajar untuk berkata yang baik, berpikir yang baik, banyak perubahan-perubahan, ya. Jadi saudara kembali lagi tadi ke teman-teman waktu doakan saya, itu saya nangkep ada firman, ada penglihatan yang Tuhan kasih, ada sukacita kita. Oh iya, Tuhan sampai step ini. Saya tangkep sebentar lagi perkara besar engkau akan alami. Saya nangkep di hati roh saya. Pasti nih sesuatu yang sebentar lagi akan Tuhan bukakan, sesuatu yang besar, yang ajaib. Di mana saya juga rindu ya untuk buka usaha, untuk buka pelayanan, untuk buka apa. Nanti banyak jiwa-jiwa yang ditolong, yang nganggur-nganggur bisa bekerja. Itu. Saya dulu gak punya usaha, saya kerja sama orang. Cuma saya bilang, Tuhan bukakan bisnis, bukakan usaha. Sekarang usaha itu maju. Ada mulai pegawai. Mereka bisa ditolong orang-orang yang gak ada kerjaan loh saudara. Ya kan? Kita bisa merekrut mereka untuk bekerja, untuk menghasilkan. Jadi hidup kita perluas lagi, perlebar lagi. Jangan sempit. Saya aja dulu pernah dihina-hina loh. Alah, Bu Maria baru buka persekutuan gitu aja. Bu Maria kan gak bisa khotbah. Kenapa ngomongnya bisa khotbah? Kenapa ngomongnya mau khotbah? Namanya saya ngomong baru mau khotbah. Ya, udah dihina-hina. Saya dulu belum bisa khotbah, belum bisa ngomong, saudara. Dihina-hina ada satu teman. Kemudian ternyata kita ini ada perubahan. Akhirnya Tuhan izinkan saya untuk bisa tampil membawa firman. Terus Tuhan bawa lagi ke YouTube. Ya, YouTube namanya Pas Agape. Firman itu bisa memberkati orang dengan kesaksian kita. Baru orang yang ngenyek saya, hina-hina saya,
Baru dia sadar, oh Bu Maria khotbahnya bagus ya katanya. Bu Maria khotbahnya bagus ya. Baru dia tersadar ya. Tadinya ngomong hina-hina. Terus saya ngomong gini sekarang. Sekarang ini saya biasanya khotbah di gereja-gereja yang kecil. Ya paling 20-30 orang, 50 orang. Tapi saya percaya suatu hari Tuhan bawa saya khotbah di ribuan orang. Aduh, di ribuan orang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saya bilang Tuhan, saya setia dalam perkara kecil loh. Saya kadang bawa makanan, bawa sembako, kadang saya memberkati gereja-gereja gitu ya. Masa gereja kecil terus Tuhan? Kali-kali dong gereja yang besar. Si Maria nih suka mimpi. Tapi ini cuma ngomong. Apa susahnya ngomong? Ngomong aja. Ya saudara punya impian, ngomong aja. Ngomong aja takut, nggak berani gimana? Mau punya impian yang besar, ya. Saya ini banyak maunya, tapi sedikit-sedikit Tuhan realisasikan loh saudara. Baru ngomong ucapan, itu Tuhan dengar. Ya saudara ya. Saya kadang percaya nggak percaya, kadang YouTube saya bisa puluhan ribu yang denger loh. Bahkan ada channel lain yang ngambil gitu loh, nggak apa-apa. Supaya jadi berkat, jadi firman tuh jadi berkat buat banyak orang, menginspirasi orang untuk cari Tuhan sungguh-sungguh, dekat Tuhan sungguh-sungguh, dibukakan rencananya. Juga diberikan kepekaan sama Tuhan lebih dalam. Saya sendiri juga belajar, bukan saya sudah sempurna ya, bukan saya sudah peka banget, enggak. Saya juga belajar, jatuh bangun belajar lagi, jatuh bangun belajar lagi. Gitu. Ya saudara, ayo bangun hubungan kita sama Tuhan, bangun kita hubungan dengan sesama. Itulah arti semua kitab yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu itu kasih Tuhan. Oke? Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Naikkan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku, bisa ya? Bisa ya Pak? Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dari A kali ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bapa terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa karena kasih-Mu Tuhan
kasih agape-Mu Tuhan, yang telah lebih dahulu mengasihi kami. Kau mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib, mati bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Itu karena kasih-Mu yang terbesar itu Tuhan. Biarlah menyatu dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengasihi Tuhan, kami boleh mencintai Tuhan lebih dari segala harta, lebih dari segala keluarga, dan Engkau Tuhan yang menguasai hidup kami, sehingga kami boleh mengasihi sesama kami, dengan kasih kami kepada orang tua, kepada anak kami, kepada kaum keluarga, bahkan orang-orang yang belum percaya Yesus. Kami boleh mengasihi mereka. Kami tidak rela jika mereka berjalan dalam kegelapan menuju maut. Biarlah kami boleh menjadi perpanjangan kasih-Mu dan perpanjangan kuasa-Mu. Melalui kami banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Melalui kesaksian hidup kami banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Tuhan, tolong kami, bukakan rencana-Mu, sehingga hidup kami berarti, sehingga tujuan-Mu dalam hidup kami terjadilah Tuhan. Sehingga kami boleh berbahagia dalam hidup ini, yaitu menjadi rencana-Mu dalam hidup kami nyata. Terima kasih Tuhan, berkati semua sidang jemaat di tempat ini, hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan pendeta Sondang Tuhan, urapi dia lebih dahsyat lagi. Dia buka dalam hal kecil, Tuhan akan bukakan hal yang lebih besar lagi. Gereja di tempat ini cukupkan semua Tuhan, pendanaan maupun jiwa-jiwa semua yang hadir. Tuhan, Engkau yang membawa mereka ke tempat ini. Dan Ibu Sondang juga ada tempat untuk berdoa, bergabung maupun ada pembesukan Tuhan, sehingga mereka boleh menjangkau jiwa-jiwa, pergi ke rumah-rumah untuk mendoakan. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Biarlah Tuhan sendiri akan bekerja, berbicara dalam setiap hati kami, sehingga firman ini tidak hanya kami dengar, tapi kami boleh melakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Menyala